Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah wa ayyidna nahdatal watani bil alamin wa amir nahdatal watani diniyatil islamiyah ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertanyaan: Assalamualaikum Ustadz, tolong beritahu kami siapa Ustadz Tuan Guru Bajang Gubernur dan siapa Ustadz Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani. Ini pertanyaan lama ini kayaknya, pertanyaan dulu ini. Waktu dulu sekali. Saya cerita begini. Berawal dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang beliau adalah saat ini sebagai pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat dan satu-satunya pahlawan nasional. Beliau adalah salah satu dari 2 orang yang mendapatkan gelar bintang Mahaputra Utama. Salah satu di antara 2 orang yang mendapatkan gelar bintang Mahaputra Utama dari negara. Siapa satunya lagi? Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang, yang gubernur yang sudah maksud tadi. Jadi Maulana Syekh ini punya 2 anak. Yang pertama, anak beliau namanya Ummuna Puan Guru Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang kedua, Ummuna Puan Guru Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. 2 putri beliau. Nah, dari 2 putri ini lahirlah, kalau Ummuna Puan Guru Hajjah Siti Rauhun lahir 5 orang anak. Yang pertama, Umindah Hajjah Siti Rohmi Jalilah, ya, Dr. Siti Rohmi Jalilah. Yang kedua, Ustadz Haji Muhammad Syamsul Lutfi. Yang ketiga, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, LCMA. Yang keempat, Ustadz Dr. Haji Muhammad Jamaluddin BEMKOM. Yang kelima, Umi Hajjah Siti Soraya. Yang keenam, Umi Hajjah Siti Hidayat. 6 ya, maaf. Dari Umindah Hajjah Siti Rohun 6 orang anak. Kemudian dari Umindah Hajjah Siti Raihanun lahir 7 orang anak. Yang pertama, Mami Gede, ya, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. Yang kedua, Umi Hajjah Lale Laksmining Puji Jagat. Yang ketiga, Umi Hajjah Lale Yakutun Nafis. Yang keempat, Ustadz Haji Lalu Gede Muhammad Syamsul Mujahidin. Yang kelima, Umi Hajjah Lale Sipaun Nufus. Yang keenam, Al-Mukarram Raden Tuan Guru Bajang, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Asyani, MPDI. Yang ketujuh, yang terakhir, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Hairul Fatihin. 6 di Pancor, lahir di Pancor. 7 lahir di Umindah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Siapa beliau? Ya tadi yang saya sebutkan tadi itu. Beliau berasal dari ibu yang berbeda,
dari lahir dari ibu yang berbeda dari Maulana Syekh, ya, yang Umi tadi itu. Tun Guru Bajang Pancor dari Umindah Haja Siti Rohun, kemudian Tun Guru Bajang Anjani dari Umindah Haja Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Itu singkat jawabannya. Kemudian apa sisi lebihnya? Saya tidak, karena saya nggak begitu tahu ya, yang kalau Bapak Tun Guru Bajang Anjani, ya. Kalau yang di Pancor, yang sudah bilang Ustadz Tun Guru Bajang Gubernur itu, Tun Guru Bajang Pancor itu berpolitik sebagaimana Maulana Syekh berpolitik. Tun Guru Bajang Pancor itu berdakwah sebagaimana Maulana Syekh berdakwah. Tuan Guru Bajang Pancor itu mirip segalanya terkait dengan Maulana Syekh. Termasuk partai yang menjadi afiliasi dari Maulana Syekh dulu juga pernah dilalui ditempati oleh Bapak Tun Guru Bajang. Tadi saya bilang ada 2 orang di Lombok ini, di NTB ini, oleh negara diberikan gelar Bintang Mahaputra Utama. Siapa itu? Yang pertama Maulana Syekh sendiri mendapatkan gelar Bintang Mahaputra Utama ketika Maulana Syekh sudah meninggal dunia oleh negara. Yang kedua, Al-Mukarram Bapak Tun Guru Bajang Dr. Tun Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid LCMA mendapat gelar Bintang Mahaputra Utama juga atas prestasinya ketika masih hidup, ya. Itu dulu disampaikan kepada kita waktu acara ijtima Ramadan, ya, di Abror dulu disampaikan. Dengan tawaduknya beliau menyampaikan. Itu yang dari prestasi. Kemudian kalau Bapak Tun Guru Bajang Anjani, saya tidak tahu apa yang sudah beliau lakukan terkait dengan yang diberikan oleh negara. Gelar apa beliau ya sudah diberikan oleh negara. Kalau Tun Guru Bajang banyak sekali gelar, tapi yang paling menarik dan paling penting bagi saya itu adalah gelar tertinggi itu, gelar Bintang Mahaputra Utama dari negara itu, Maulana Syekh, sebagaimana beliau juga. Yang jadi pokok teman-teman, kita suka membeda-bedakan dan membuat semakin jauh 2 orang terbaik di Lombok ini, di Nusa Tenggara Barat ini, Tun Guru Bajang Pancor maupun Tun Guru Bajang Anjani. Kedua beliau saat ini sama-sama menjadi pimpinan ormas yang menjadi pelanjut dari cita-cita perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tun Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang di Pancor melanjutkan cita-cita perjuangan Maulana Syekh melalui organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Yang di Anjani melanjutkan perjuangan cita-cita Maulana Syekh melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Orang banyak bertanya, kenapa ada ormas NWDI? Kan ada ormas NW yang didirikan langsung oleh Maulana Syekh. Saya sering jawab, keberadaan NWDI tahun 2021 itu tidak terlepas dari keterlibatan seluruh zuriat baik Pancor maupun Anjani, dan itu merupakan bentuk islah yang paling tinggi di antara keluarga dari guru kita Maulana Syekh Tun Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu islah paling luar biasa sehingga tidak terjadi lagi bantah membantah sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Syekh dalam masjid. 1/5 abad kata beliau. 1/5 abad anakku berpisah, kata beliau kan. 1/5 abad loh, 1/5 abad itu 20 tahun. 1/5 abad anakku berpisah. Terus apa ya redaksinya? 1/5 abad anakku berpisah. Saya lupa ya, lama tidak membuka wasiat itu. Intinya 1/5 abad itu kita berpisah terus dan saling bantah di dalamnya.
saling bantah, baik secara dari panggung ke panggung, dari podium ke podium, dari pengajian ke pengajian, saling bantahnya sampai kepada saling bantah di meja hijau dalam persidangan dimulai tahun 2014 terkait dengan keabsahan kepengurusan sesuai dengan aturan Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Dan terus saling bantah dan berakhirlah bantahan-bantahan itu hingga pada tahun 2021 berakhirnya saling bantah-bantah itu. Ketemu zuriat untuk memutuskan secara bersama-sama dan sepakat dengan 7 opsi itu, termasuk menjadi pendorong lahirnya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atas kesepakatan bersama, bukan inisiatif pribadi. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada kesepakatan itu, pendirian ormas itu, maka tetap akan berlanjut saling bantah-bantah. Pancor menang, Anjani menggugat. Anjani menang, Pancor menggugat. Begitu sebaliknya, dan selalu ada materi baru untuk saling gugat. Ya. Saya sekali lagi bersyukur untung ada yang mau mengalah gitu saja, sehingga dengan mengalah itu akhirnya terbentuklah islah, terwujudlah islah. Karena Maulana Syekh sendiri kan selalu menyampaikan selangkah seayun. Beliau juga menyampaikan siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu. Kalau sekarang secara ormas tidak bisa bersatu, minimal ya, secara kekeluargaan ya, tetap saling cari, saling bantu. Yang satu sakit, yang lain datang berkunjung, begitu seterusnya. Itu saya pikir kawan-kawan, kalau Tuan Guru Bajang Anjani saya tidak begitu paham ya, karena saya jarang dan tidak tahu banyak bagaimana kiprah beliau dalam organisasi, dalam pemerintahan juga. Saya nggak tahu, saya tidak berani menyebutkan siapa beliau secara dalam. Ya, mungkin nanti kita minta tolong Ustadz Samsur Rijal di sana, ceritakan siapa beliau. Kan banyak di sana, kan ada yang menjadi konten kreator, ada Ustadz Muzayyin Sobri, bisa saja menceritakan siapa beliau. Kalau pertanyaan terkait itu mungkin antum tanyakan kepada beliau lah. Ada Ustadz Muzayyin Sobri, ada Ustadz Fuad, ya, siapa lagi yang menjadi konten, yang juga jadi konten kreator di sana. Banyak, coba aja buka ya channel-channel beliau, kemudian bertanya di sana. Itu kawan, kalau Tuan Guru Bajang Anjani sekali lagi saya off ya. Tapi kalau Tuan Guru Bajang Pancor sedikit tidak ada yang saya tahu. Karena kami sering berinteraksi baik di pengajian, walaupun tidak ketemu yang ngomong secara langsung, tapi kami lihat, kami amati, kami saksikan, kami dengar ya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada pelungguh, pada Anda sekalian. Jadi kemiripan seperti yang tadi itu ya. Maulana Syekh begini, Tuan Guru Bajang Pancor begini. Maulana Syekh begitu, Tuan Guru Bajang Pancor juga begitu. Yang paling pokok di antara kita itu Abu Rauhun Warihanun jangan diubah. Dan ini mungkin satu-satunya mungkinnya di dunia ya. Maulana Syekh ini nama beliau itu Abu Rauhun Warihanun. Beliau tidak bilang Abu Rauhun. Harusnya kan kalau menggunakan tradisi, Maulana Syekh harusnya hanya menggunakan nama Rauhun saja. Siapa itu Abu Rauhun? Misalnya kayak saya Abi Kaisa gitu ya, karena anak pertama masalahnya. Dan Umi Rauhun itu kan anak pertama, mestinya Abu Rauhun saja. Tapi Maulana Syekh untuk menunjukkan keadilan beliau, kesayangan beliau kepada dua putri beliau, beliau lebih menggunakan kata Abu Rauhun Warihanun. Kemudian beliau sangat sayanglah pokoknya. Saya ndik nada menang anakku salah sakit pada si nama cok matangku, kata Maulana Syekh kan. Saking sayangnya sama kedua putrinya, Anda saja yang tidak sayang dengan menjelek-jelekkan salah satu putri beliau. Bahkan beliau juga berwasiat, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, kalau mereka sudah meninggal dunia,
Rauhun wa Raihanun ini makamkan dia di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, kata beliau. Saking sayangnya kepada putrinya. Nah, teman-teman kan suka berdalih, kawan-kawan suka berdalih. Kalau urusan organisasi, Anda bilang kan, kalau urusan organisasi ya kita bedakan mana yang menjadi pimpinan, mana yang tidak menjadi pimpinan. Kata antum ya di luar sana. Kalau urusan kekeluargaan kita hargai, tapi kalau urusan organisasi ntar dulu, kata antum kan. Kalau saya enggak, Maulana Syekh sendiri tidak pernah membeda-bedakan anak beliau, baik di organisasi maupun urusan kekeluargaan. Beliau selalu satukan, samakan posisinya di organisasi maupun di luar organisasi. Ya, misal dulu waktu kan Umindah Haja Siti Raihanun tidak ada posisinya di organisasi waktu itu. Sementara Umindah Haja Siti Raihanun sebagai pimpinan muslimat, ya, maka Maulana Syekh berpesan kepada warga melalui masyayikh yang 5 itu, apa-apa pada diskusi apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian bahas, jangan lupakan Umindah Haja Siti Raihanun, ya. Jadi dudukkan mereka berdua di posisi yang sama kalau bicara organisasi, termasuk bicara dengan yayasan, gitu. Posisikan dua-duanya sama. Di yayasan waktu Maulana Syekh hayat, Umi Haja Siti Raihanun sebagai pengurus yayasan. Ya. Beliau sebagai nazir yang juga menerima wakaf, sebagai penerima wakaf itu. Bendahara mungkin. Sementara Umi Raihanun tidak. Tapi kalimat Maulana Syekh ini meminta kepada seluruh urusan organisasi, urusan yayasan, tempatkan kedua putriku itu setara. Itu loh maksud kepada 5 masyayikh itu. Tapi kan ditafsirkan berbeda kemudian oleh jamaah, seolah-olah Umi Raihanun lebih tinggi posisinya daripada Umindah Haja Siti Raihanun, dan itu salah menurut saya. Kalau misalnya seperti itu, udah Anda sudah memotong bahwa Maulana Syekh menjadi tidak adil kepada putri-putri beliau, dan itu salah, ya. Saya ulang ya, Maulana Syekh ingin keduanya selangkah seayun. Wahai anakku Rauhun Raihanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela NW turun temurun, bertangga naik, berjenjang turun. Ini pun membela NW turun temurun itu harus selangkah seayun, jangan dipisah, ya. Anda yang memisahkan beliau, seolah-olah yang membela NW turun temurun cukup satu saja. Ini kan organisasi kan. Nah, ini juga ilustrasi, ya. Tersirat Maulana Syekh mengatakan dudukkan dua-duanya di organisasi itu dalam posisi selangkah seayun. Jangan dibedakan. Anda saja yang membedakan. Urusan keluarga kita hargai, kita hormati, kata antum. Urusan organisasi ntar dulu. Yang terpilih yang harus kita ikuti, sami'na wa ata'na. Maulana Syekh membela NW turun temurun itu harus selangkah seayun, Rauhun wa Raihanunnya. Dudukkan mereka, arahkan mereka, ajak mereka supaya selangkah seayun membela NW turun temurun, gitu loh. Itu karena tidak selangkah seayun, akhirnya pisah, pecah, ya. Oleh siapa? Oleh Anda, termasuk saya juga. Enggak, kalau saya berupaya dua-duanya kita posisikan sama, ya. Saya sering bilang harus profesional, walaupun saya kerja di Pancor, saya harus tetap hargai, ya, yang dianjani, hargai itu. Itu mungkin bisa membantah kenapa Anda suka membeda-bedakan posisi Umindah Haja Siti Raihanun dan Umindah Haja Siti Raihanun, ya. Buat mereka selangkah seayun di organisasi. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Maulana Syekh bilang, saya tidak ada menang anakku salah sikap pada sina mencok matangku, kata Maulana Syekh. Dahsyat kan? Anda menjelekkan, berarti Anda merusak mata Maulana Syekh. Yang ketiga, misalnya beliau juga sering mendoakan siang dan malam, menyeru agar mereka bersatu, ya, di wasiat bait 74 itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya saya meninggal dunia, mereka meninggal dunia, makamkan mereka di sisi saya, gitu. Saking sayangnya Maulana Syekh kepada putrinya. Udah posisikan sama. Sekarang perkaranya ada 2 ormas, biarkan, karena itu keputusan zuriat, ya. Jangan ikut-ikutan menjelekkan.
bagus. Misalnya berkoalisi, saya bilang kemarin kan, kalau berkoalisi alhamdulillah. Pada akhirnya ini mengatur, kata Maulana Syekh juga di dalam wasiat beliau. Demikian sahabat sekalian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ini iman dan takwa, in widi pastabikul khairat.